Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan berkah. Ilmunya udah dapat, tinggal diamalkan ya. Nah untuk melengkapi hari ini mungkin ada kesimpulan yang bisa ditarik nih guru-guru kita nih, silakan. Kesimpulan kita hari ini dari tema jangan berlebihan ketika takjub. Maka ketika kita memuji sesuatu, maka pujilah terlebih dahulu siapa yang menciptakannya. Yakni memuji kepada Allah. Ingat, semua atas kehendak Allah, maka kalimat yang kita ucapkan adalah Masya Allah, la quwata illa billah. Sebaiknya kita puji Allah dulu, lalu memuji sesuatu. Dan sebaiknya ikut sertakan Allah dalam pujian kita. Kenapa? Karena Allah lah yang berkehendak sehingga itu terjadi. Dan mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, senantiasalah ingat Allah. Ketika kita memuji sesuatu, ingat Allah. Dan atas apapun, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Sekali lagi, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Kita memuji karena Allah, bukan karena mengharap sesuatu darinya. Sehingga kita bergantung, sehingga jatuhnya pengemis. Kita memuji karena Allah, sebab Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk memuji dalam apa? Untuk tanda kesyukuran akan nikmat yang Allah berikan. Maka karena kenapa? Barang siapa yang menghina, mengolok-olok sesuatu, bisa jadi dia lebih buruk daripada yang diolok-olok itu. Betul tidak? Ada lagi nih, ketika kita menghina makanan, jangan pernah mencela makanan. Siapa yang mencela makanan tidak akan dapat doa dari para malaikat. Maka pujilah Allah, lalu pujilah makanan itu. Wah enak sekali, yakinlah pasti dibungkusin. Didoakan para malaikat juga. Apalagi Masya Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari atas apa yang kita puji. Bukan karena iri, tapi menjadikan satu motivasi untuk jauh lebih baik. Masya Allah, keren banget ya. Kita lengkapin lagi mungkin ke Ustadz dulu, silakan Ustadz. Alhamdulillah binikmatillah. Tidak ada kata yang paling Allah cintai di bumi ini terhadap hambanya kecuali kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala fi sirri wa alaniyah. Di dalam keadaan kesunyian, dalam keadaan terang benderang, di dalam keadaan dalam keadaan kita bahagia atau dalam keadaan musibah. Segalanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepaling besar apapun bentuk syukurmu kepada Allah, disitulah adalah bentuk keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ditandai dengan rasa syukur, merasa cukup, merasa qanaah. Iman dilatih untuk hal tersebut agar segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah akhir dari kehidupan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang mau kita irikan? Apa yang mau kita bangga-banggakan? Karenanya lah tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Iya, jadi bahasanya kita saling melengkapi, nggak boleh terlalu ujub. Akhir-akhirnya juga nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di atas gunung masih ada lebih tinggi dari gunung, Bu. Apa itu? Pohon yang ada di atas gunung. Baik Ustazah, mohon melengkapi lagi. Kagum pada seseorang itu wajar, sangat manusiawi. Tapi tidak boleh berlebihan sehingga membuat kita jadi lupa dengan orang-orang sekitar kita yang mencintai kita dan kita cintai dan pada akhirnya luput dari perhatian kita. Orang bijak mengatakan laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Bisa saja apa Ustadz Maulana? Kuningan. Bisa saja itu besi dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita terlena dan terlalu menyanjung orang lain secara berlebihan. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa introspeksi. Apakah dalam hati kita ada hasad? Apakah dalam hati kita ada iri hati? Apakah ada dengki? Sehingga menyebabkan orang lain terkena penyakit ain atau bahkan ain itu bisa kembali kepada diri kita. Karena ain itu tidak hanya transfer dari seseorang pada orang lain, tapi bisa saja ain itu kembali pada diri kita gara-gara hasad yang ada dalam diri kita. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala yang tidak kita inginkan. Amin. Guru mohon izin doanya, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarallah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kami untuk dapat bersyukur kepadamu. Setiap langkah kami, setiap nafas kami, setiap gerak-gerik kami adalah dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Maka berikan kami kekuatan untuk dapat bersyukur seraya menghindarkan sifat iri dan dengki. Ya Allah ya Tuhan kami, contoh dari Nabi-Mu yang mulia sangat jelas. Ia sujud, ia salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka karuniakan kami kekuatan itu agar segera menghambakan kepadamu, tidak menghambakan kepada selainmu terhadap nikmat yang kau berikan. Jangan hukum kami atas nikmat yang tidak kami syukuri. Dan jangan hukum kami terhadap nikmat yang malah kami kufuri. Ya Rabbal Alamin, kami kurang bersyukur kepadamu. Anak istri kami handai tolan kau berikan semuanya. Negeri yang indah, baldatun thayyibatun warabun gopur. Amin, ya Maka Allah. berikan kami kesejahteraan. Tidak kurangi nikmat atas zatmu ya Rabbal Alamin. Atas orang tua kami, anak-anak kami, anak istri kami. Berikanlah kami sebanyak-banyak nikmat. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah hadir ke studio dan pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala